Muhammad Hidayat. Nomor absen saya 20. Saya di sini sebagai kameramen. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrizal, absen 17 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Hafiz Basyair dari kelas 10 Teknik Pemesinan B. Perkenalkan, nama saya Ranfala dari kelas 10 TPB, absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syawalian Aka, absen 19 dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang menuntut ilmu menurut agama Islam. أنت للعينين ضي أنت عند الحوض. Pentingnya menuntut ilmu menurut agama Islam. Semangat menuntut ilmu menurut Islam. Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Islam menekankan bahwa menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap pemeluknya. Karena dengan ilmu setiap muslim dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kasih sayang dan mengetahui ciptaannya, serta untuk melindungi totalitas sisi kemanusiaan saat berhubungan dengan semesta alam. Ilmu secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersikap segala hakikat secara sempurna. Jika dikaitkan dengan menurut ilmu, pengertiannya adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Tersimpul bahwa Islam adalah agama yang mengembukakan ilmu. Karena semua ajaran agama Islam berdasarkan pada ilmu. Misalkan sebelum mendirikan sholat, seorang muslim harus tahu ilmu tentang tata cara sholat, pengertiannya, syaratnya, rukun, sunnah, dan khilafahnya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Beberapa materi ini pun dijelaskan di dalam hadis. Dari Kasir bin Qais, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, 'Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu.' Abu Darda lalu berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan atau keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Isi dan kandungan hadis. Menurut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang menuntut ilmu, yakni dimudahkan jalan yang menuju surga. Orang berilmu itu tidak hanya sekedar paham, tetapi mau mengamalkan apa yang dipahaminya, serta mengajar dan menunjukkan jalan yang benar untuk orang lain. Oleh karena itu, jalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang sangat mulia dan menjadi bagian dari jihad. Perjalanan yang sangat mulia dan menjadi bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang wafat ketika menuntut ilmu, dia dimasukkan ke dalam golongan yang orang syahid. Orang yang berilmu atau biasa disebut ulama merupakan pewaris para nabi yang diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia selalu berada di dialog yang benar, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang mau mengikuti jejak para nabi dan rasul
melalui cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama. يا محمد يا نبي سلام عليك warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyaghfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Karena untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Shadaqallahul azim. Babul nuzul dari ayat tersebut berbicara tentang pahala yang begitu besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggan melakukannya, kecuali memiliki alasan yang dibenarkan syariah. Ayat ini mendorong umat Islam berbondong-bondong maju ke medan perang, sehingga seakan-akan perang lain itu terabaikan. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan, karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif kaum muslim. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa pada saat Rasulullah SAW kembali dari suatu peperangan dan sudah tiba di Madinah, beliau mengutus beberapa pasukan ke berbagai daerah. Ternyata saat itu banyak kaum yang ingin terlibat sehingga jika diperbolehkan akan menimbulkan kekacauan karena akan banyaknya peran dan tugas lain yang berkaitan dengan umat akan terabaikan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.